Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak ucapkan kepada seluruh peserta didik baru SMA PGRI Cicurug yang pada kesempatan ini sedang mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah secara daring di rumah masing-masing. Pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan materi yang kedua dengan judul materi belajar efektif. Sebelumnya Bapak perkenalkan dulu, nama Bapak Uken Sutisna, lahir di Kuningan tanggal 19 Oktober 78, status sudah menikah dan punya anak 3. Kemudian di sekolah ini Bapak mengajar ekonomi dan TIK. Rumah alamatnya di Perumahan Taman Lestari, Desa Cisarua, Kecamatan Nagrak, dengan nomor handphone 0878 7279 4358. Oke, kita langsung saja ke materi apa sih itu belajar. Ya. Belajar secara umum adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau praktek yang diperkuat. Belajar merupakan hasil dari interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilaku. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah bahwa untuk input dan output dari stimulus dalam bentuk tanggapan. Oke, pengertian belajar menurut para ahli, ada yang mengatakan bahwa belajar adalah proses mendapatkan pengetahuan. Kemudian Rianto mengatakan seseorang dikatakan belajar kalau dapat melakukan sesuatu dengan cara latihan-latihan sehingga yang bersangkutan menjadi berubah. Berikutnya, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku atau pribadi seseorang, praktek dan pengalaman tertentu. Kemudian Sanjaya mengungkapkan belajar dianggap sebagai proses perubahan perilaku sebagai akibat dari pengalaman dan latihan. Menurut Sardiman, belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan, misalnya membaca, menulis, dan sebagainya, serta belajar itu akan lebih baik jika si subjek mengalami dan melakukannya. Tentunya masih banyak lagi pengertian-pengertian belajar. Namun pada kesempatan ini Bapak hanya mengungkapkan 5 saja ya. Oke, kita lanjut. Apa sih pengertian dari belajar efektif itu sendiri? Belajar yang efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna, dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu atau kualitas yang lebih baik, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Lalu bagaimana sih ciri dari kita itu sudah belajar efektif? Ciri yang pertama, kita bahwa belajar itu harus menyenangkan. Ya, kita bisa belajar itu harus menyenangkan. Kemudian yang kedua, terjadwal dengan baik. Jadi untuk belajar itu harus ada jadwalnya. Kemudian yang ketiga, tentunya belajar itu tidak memakan banyak waktu. Dan yang terakhir, hasil yang maksimal. Belajar harus mendapatkan hasil yang maksimal ya. Itu merupakan ciri belajar efektif. Oke, kita lanjut. Bagaimana sih cara belajar yang efektif tersebut? Oke, kita bahas satu persatu. Cara belajar yang efektif yang pertama itu berdoa.
Belajar merupakan usaha kita untuk menjadi seseorang yang pintar dan berguna. Namun, tidak ada usaha yang sempurna tanpa diiringi oleh doa. Oleh karena itu, jangan lupa untuk berdoa sebagai pelengkap usaha kita dan membuat ilmu yang kita dapat itu menjadi berkah dan bermanfaat. Cara belajar yang kedua, kita harus bisa rasakan kebutuhan itu, harus bisa merasakan bahwa belajar itu merupakan kebutuhan. Rasa kebutuhan untuk belajar akan membuat kita menjadi lebih bersungguh-sungguh dalam belajar. Kesungguhan ini membuat kita tidak hanya belajar pada saat mood saja, melainkan juga belajar di setiap waktu tanpa merasa berat. Dengan demikian, ilmu yang kita dapat pun akan menjadi lebih meresap ke ingatan kita. Oke. Kemudian yang ketiga, belajar bisa dimanapun yang kita suka. Kita harus bisa memilih tempat belajar yang disukai untuk membantu kita senang dan merasa nyaman untuk belajar. Berikutnya, cicil pelajaran sedikit demi sedikit. Jangan belajar terlalu banyak. Ada yang mengatakan sistem kebut semalam. Wah, itu akan menimbulkan beban setelahnya, ya. Oke, berikutnya ciri belajar efektif yang kelima, kita harus bisa membagi waktu belajar. Ada baiknya bahwa kita harus membuat jadwal dan target-target untuk menentukan kapan kita bisa menguasai pelajaran tersebut. Dengan membuat jadwal dan membagi waktu belajar, kegiatan belajar kita akan menjadi lebih terstruktur dan rapi serta sesuai dengan ekspektasi di awal. Kemudian cara belajar berikutnya yaitu berdiskusi. Setiap orang tentunya memiliki style belajar sendiri-sendiri. Ada yang menyukai belajar di tempat sepi, kemudian ada juga yang lebih menyukai belajar secara berkelompok atau beramai-ramai. Jika kalian masih belum mengetahui style belajarnya, tidak ada salahnya kalau kalian bisa mengikuti cara belajar secara berdiskusi dan bertukar pikiran dengan teman-teman kita. Oke, berikutnya yang ketujuh, cari cara untuk membantu kita berkonsentrasi. Gaya belajar setiap orang itu kan berbeda-beda. Jika kalian merupakan penikmat musik dan merasa lebih mudah dan fokus dengan diiringi musik, lakukan itu. Karena itu akan membantu konsentrasi kalian mungkin. Tetapi kalau kalian misalnya tidak suka dengan keramaian atau kalian lebih stylenya itu belajar di tempat yang sepi, maka harus mencari tempat yang sepi untuk bisa membantu konsentrasi. Oke, cara belajar berikutnya kita harus bisa pahami belajar itu, jangan dihafalkan. Jadi kita perhatikan materi-materinya, pahami, nggak usah dihafalkan. Lalu bagaimana yang sifatnya hafalan? Yaitu terpengecualian, ya. Ada materi-materi yang memang harus dihafalkan. Oke, itu cara belajar efektif. Yang berikutnya masih ada lagi, yaitu cara belajar kita itu jangan malu bertanya. Jangan senggan untuk bertanya jika tidak memahami sesuatu. Kita belajar karena kita memang belum tahu tentang ilmu tersebut. Jadi tidak ada alasan malu, ya, kalau untuk bertanya. Dan jangan juga takut kita dicap sebagai orang bodoh. Makanya jangan malu bertanya. Oke, cara belajar berikutnya yaitu kita harus terus mencoba meskipun gagal.
gagal coba lagi, gagal coba lagi, terus ya. Kemudian kita berikutnya harus menyukai mata pelajaran ya. Semua mata pelajaran harus kita sukai dulu, biar hasilnya pun kalau kita kuasai, kita sukai, ya kita akan mempermudah bagaimana menguasai dari isi mata pelajaran tersebut. Kemudian cara belajar berikutnya, manfaatkanlah fasilitas yang ada di rumah. Pak, saya di rumah ada laptop, manfaatkan. Pak, saya di rumah misalnya hanya ada buku, ya udah gunakan itu. Nah, sekarang zaman teknologi canggih, semuanya ada tuh. Kita bisa menggunakan handphone ya. Kalau dulu kan di laptop harus ada internet, sekarang di handphone pun itu udah sama ya fungsinya, sangat berguna sekali. Dan Bapak yakin siswa-siswa kita sekarang itu handphone itu sudah menjadi kebutuhan buat kita. Oke, kemudian cara belajarnya berikutnya yaitu kita harus bisa membuat review atau peta materi ya. Cobalah untuk memetakan materi yang sudah dipelajari, ini akan membantu kita ya untuk memahami dari isi materi tersebut. Kemudian kita juga harus bisa membuat kesimpulan dari materi-materi tersebut. Terakhir, kita tentunya harus bisa mencoba latihan-latihan soal sehingga kita bisa mengukur seberapa besar, seberapa kemampuan kita dalam memahami materi tersebut. Oke, lalu bagaimana sih cara yang belajar pada saat kondisi pandemi saat ini ya? Yang pertama, kita harus temukan ruang belajar yang tenang dan nyaman di rumah. Kemudian siapkan perlengkapan belajar dan letakkan di tempat yang terjangkau. Yang ketiga, pastikan tentunya jaringan internet atau kuota, baik di komputer, di laptop maupun fasilitas lainnya yang ada di rumah dengan dalam kondisi yang baik. Oke, yang keempat, silakan perhatikan jadwal belajar dari sekolah dan coba membuat jadwal belajar sendiri. Nanti sekolah setelah kegiatan ini akan memberikan jadwal ya. Silakan ikuti ya. Kemudian yang kelima, tentunya kita juga harus selalu menjaga kesehatan dengan banyak berolahraga, ya, minum air mineral, makan makanan yang bergizi. Tidak lupa juga kita harus rajin cuci tangan. Oke. Yang keenam, kita juga bisa berdiskusi secara online. Kita kali ini difasilitasi dengan WA Group ya, MPLS. Nah, nanti mungkin ada WA Group kelas. Silakan, itu bisa dilakukan, dijadikan sebagai ajang diskusi. Juga bisa menggunakan aplikasi belajar. Saat ini mungkin yang lebih populer ada Ruang Guru dan lain-lainnya. Oke. Kemudian yang ketujuh, tidak lupa juga kita harus bisa membuat catatan atau review materi dengan peta konsepnya, ringkasan dengan teknik-teknik lainnya. Baik, ada teknik belajar ya. Kalau tadi cara belajar, ini tekniknya juga sama ini ya. Kemudian yang pertama ada teknik Pomodoro. Cara belajar dengan teknik Pomodoro. Langkah yang pertama, kita harus bisa menentukan topik yang akan kamu pelajari dulu. Setelah itu, siapkan stopwatch, pasang 25 menit. Kemudian fokus yang ketiga, fokus pelajari materi yang tadi ya. Setelah 25 menit, istirahatlah sebanyak 5 menit. Baru
setelah melakukan pengulangan sebanyak 4 kali, kamu boleh beristirahat antara 15 sampai dengan 30 menit. Itu teknik belajar menurut Pomodoro. Teknik Pomodoro ini bisa kalian coba ya, bahwa teknik belajar Pomodoro ini sudah diperkenalkan oleh Francesco Cirillo pada akhir 1980 yang terdiri dari 5 tahapan itu ya. Ketika melakukan cara belajar ini, jangan fokus terhadap waktu ya, santai saja dan jangan panik. Apabila topik yang kamu pelajari belum berhasil kamu kuasai. Inti dari teknik ini adalah pemberian jeda istirahat. Cara pembelajaran seperti ini dinamakan dengan space learning, teknik yang lebih efektif untuk memasukkan konsep dan materi ke otak. Oke, teknik belajar berikutnya teknik belajar payment. Belajar dengan teknik payment ya. Yang pertama, kita pilih dulu sebuah topik atau materi ya. Kemudian setelah itu ajarkan topik tersebut dengan bahasa sederhana ke orang yang awam. Cek bagian mana yang masih menjadi gap setelah penjelasan dan pikiran kamu. Kemudian pelajari bagian itu lalu ulangi lagi ya, itu. Inti dari teknik payment ini adalah bahasa sederhana dan ringkas ya. Tuh. Kalau kamu adalah tipe orang yang suka belajar sambil berinteraksi dengan orang lain, kamu bisa mencoba teknik payment ini. Berbeda dengan Pomodoro yang mengatur adanya jendela waktu belajar, payment merupakan teknik dengan cara praktek ya. Gitu. Baik, mungkin ini ada teknik yang mungkin banyak ya. Di sini ada yang disebut dengan teknik sistem kebut semalam. Jadi ditumpuk belajarnya nanti saja ketika mau ujian ya. Ini biasanya banyak dilakukan ketika mau ujian, sistem kebut semalam. Tentunya hasilnya ya ada yang emang terbiasa bagus, tapi banyaknya kalau lihat gambar di situ itu ada keluar lagi, masuk air, keluar lagi, seperti itu, tidak akan ini ya. Nah, kemudian sistem kebut semalam ini merupakan sistem belajar yang ekstra cepat yang baru dilakukan H-1 dari tanggal ujian biasanya ya. Siswa akan mati-matian mempelajari materi ujian hingga rela mengurangi jam tidur, bahkan bisa jadi tidak tidur. Semakin banyak jam tidur yang dikurangi untuk belajar, maka semakin buruk kinerja saat mengerjakan ujian. Oke, teknik belajar yang terakhir ini berdasarkan penelitian bahwa cara belajar yang efektif itu satu, bahwa belajar itu harus singkat lah, tidak terlalu lama-lama. Kemudian materinya harus ada juga kita oret-oretan ya, ditulis tangan. Kemudian kita harus mengerjakan latihan-latihannya. Kemudian kita juga harus bisa mengajarkan kepada orang awam dengan bahasa sederhana. Tapi kita juga harus melakukan istirahat, tidur yang cukup. Kemudian bisa juga sambil dengan mendengarkan musik ya. Kemudian saling tanya dengan teman, ucapkan dalam hati ketika dalam belajar, bisa seperti ini ya. Kemudian beri jeda waktu istirahat di tengah belajar. Jadi belajarnya dengan terus tanpa ada istirahat itu juga kurang bagus. Jadi harus ada istirahatnya. Nah, di sini Bapak sampaikan ada beberapa mungkin pernyataan ya, bahwa Nabi kita juga menyatakan jika seseorang bepergian dengan tujuan mencari ilmu, maka Allah akan menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga. Amin ya. Kita
kita sekolah tujuannya mencari ilmu, mudah-mudahan kita sama ya menuju surga. Kemudian presiden pertama kita mengungkapkan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit, jika jatuh engkau akan jatuh di antara bintang-bintang tersebut. Oke, itu saja mungkin materi Bapak kali ini. Semoga bisa dipahami. Kalau tidak paham, ya nanti bisa kita langsung komunikasi, bisa ditanyakan secara langsung ke Bapak. Ya. Nomornya sudah ada di grup WA ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.